Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Salam. selamat Laju. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nasik selaku Kepala Program Studi S2 dan S3 Pasca Sarjana Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Wahyudi selaku promotor pertama. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Farida Rahmawati selaku promotor kedua dan para hadirin sekalian serta mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di seminar proposal tesis pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, seminar proposal yang akan disampaikan berjudul Materialistic Orientation, Perceived Behavioral Control, dan Environmental Concern terhadap Sustainable Consumption Behavior melalui intensi konsumsi berkelanjutan pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang yang merupakan karya dari teman kita, Saudari Fariha Nur Aini dari program studi S2 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib selama seminar berlangsung. Yang pertama, seminar proposal ini akan berlangsung kurang lebih 60 sampai 90 menit. Yang kedua, untuk waktu yang disampaikan oleh peneliti, kurang lebih waktunya 15 sampai 30 menit. Yang ketiga, setelah pemaparan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh para promotor dan pembanding satu serta pembanding dua. Yang keempat, para peserta seminar dimohon untuk menjaga ketenangan dan kesopanan selama seminar berlangsung. Untuk agenda seminar yang pertama yaitu pembukaan, agenda yang kedua yaitu pemaparan proposal tesis Saudari Fariha Nur Aini, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab dengan pembanding satu, pembanding dua dan mahasiswa, yang keempat diskusi dan tanggapan dari promotor satu dan promotor dua, terus kemudian yang terakhir yaitu penutup. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu pemaparan proposal tesis oleh Saudara Fariha Nur Aini. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Ya, saya dulu ya, Mbak Moderator. Baik, baik Bapak. Ya, ya. Terima kasih moderator ya. Jadi urut-urutannya memang yang membuka moderator sebelum presentasi mahasiswa, maka secara resmi dibuka oleh pengelola atau kaprodi ya. Dan ini Pak Nasik selaku kaprodi ya. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih moderator memberi kesempatan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati para tim pembimbing yang dalam hal ini Prof. Wahyudi selaku pembimbing satu dan Ibu Dr. Faridah ya. Sepertinya masih belum bergabung ini. Pak Nasik lihat di list ini belum bergabung ya. Nggak tahu kalau namanya Prof. Wahyudi sama Bu Dr. Faridah diganti di apa NIM-nya ini ya. Nah, tapi kalau melihat di sini belum bergabung. Ini sudah jam 10 lebih 2 menit ya. Baik ya. Nanti mohon disampaikan ya. Pertama-tama saya selaku Kaprodi Pengelola Magister Dr. PE, puji syukur kehadirat Allah SWT ya untuk bisa melaksanakan kegiatan akademik khususnya seminar proposal tesis atas nama Mbak Fariha ya. Mbak Fariha, Fariha Nur Aini ya, angkatan 2023 ya. Dalam kesempatan ini saya selaku Kaprodi pertama mengucapkan terima kasih kepada tim pembimbing ya yang sudah mengantarkan kepada Mbak Fariha dalam posisi seminar proposal
tesis ya. S2. Sepertinya S2 ini baru pertama kali nih. Ya, yang Pak Nasik ingat itu baru pertama kali yang angkatan 2023 ya. Nah, ini berarti apa ya, pecah telur ya. Mudah-mudahan nanti berikutnya ini semuanya di bulan ini ya, paling tidak bulan depan ya sudah seminar proposal. Kalau bisa semester ini lulus ya, sehingga Anda nanti semester 4 tidak membayar KT, lumayan ya, 8 juta ya. Ini 8,5 ya, 8,5 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya terima kasih kepada tim personalia ini ya, pada moderator dan sebagainya. Yang berikutnya tentunya saya mengucapkan selamat ini kepada Mbak Fariha sudah sampai di posisi seminar proposal ya. Sebelum saya memberikan sepenuhnya kepada moderator ya, dan nanti dilanjutkan dengan seminarnya ya, nanti di akhir ditutup oleh pembimbing ya. Nah, sebelum saya berikan kepada moderator, Pak Nasik selaku penjaminan mutu atau Kaprodi mengomentari proposal ya, proposal yang sudah ditulis oleh, nah ini mohon dicatat ya, notulensinya nanti ya, bisa didiskusikan ya. Yang pertama, catatan Pak Nasik di tesis ini, judulnya ini pengaruh bla bla bahasa Inggris semua ya. Ada satu variabel yang tidak bahasa Inggris, intensi konsumsi berkelanjutan. Yang lainnya bahasa Inggris. Kenapa ini? Kok tidak bahasa Inggris ya? Kok tidak diinggriskan sekalian? Kalau diinggriskan mungkin sustainability, consumption, intention ya. Kenapa kok ini? Ada apa ini? Ya. Saran Pak Nasi kalau bisa bahasa Indonesia saja semuanya. Loh, apakah bisa Pak? Ya dilihat kalau memang ini ada bahasa Indonesia yang baku loh ya. Jangan menggunakan kita sendiri tapi sudah disetujui ya. Biasanya di ini perkataan perbanas biasanya ya. Pembangunan nasional itu loh di kementerian itu sudah ada. Jadi bahasa-bahasa ilmiah Inggris yang sudah dibakukan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi bukan ditranslate tapi sudah ada kata bakunya itu ya. Misalkan apa ini? Materialistic orientation ya. Orientasi materialistik itu apa? Jangan diartikan material dikira bahan baku ini ya. Kemudian perceive behavioral control. Kontrol mungkin ini Pak, evaluasi atau apa pengawasan ya. Jangan diartikan seperti itu, tapi harus dicek ya supaya nanti tidak salah tafsir ya. Itu yang pertama mau catatan. Yang berikutnya ini masih banyak tulisan fakulti ekonomi ya, ekonomi fakulti. Yang betul apa? Faculty of Economic and Business, ada bisnisnya. Fakultas ekonomi bukan ya. Berikutnya yang paling penting lagi ini karena menggunakan pendekatan apa? Persamaan simultan. Bagus ya. Model persamaan struktural ya. Model persamaan struktural ya. Kalau bisa di EKP itu di PE jangan menggunakan SEM ya. SEM itu punya manajemen. Karena sudah keliling kemana-mana, visitasi itu. Kalau di EKP ilmu ekonomi, pendidikan ekonomi tidak ada itu ya. Kalau model persamaan struktural itu oke. Apakah dalam bentuk apa namanya logik, mojik dan sebagainya, turunan Differential dan sebagainya ya. Itu yang bagus ya. Ini sudah oke, bukan SEM tapi menggunakan model persamaan struktural ya. Karena pendekatan kuantitatif ya. Kalau kuantitatif lebih cepat ya Mbak. Ya, lebih cepat ya sehingga tahun ini bisa lulus nih. Berikutnya tentang ini. Teorinya ya, teorinya harus kuat ya. Grand teori itu sebagai dasar pijakan penulis, peneliti ya, supaya tidak nanti dibongkar di dalam ujian ya, ujian akhir. Ya. Harus kalau teorinya sudah kuat ya, teori kalau kuat didasari dari kolokium kajian apa ya, ilmiah yang relevan, artikel-artikel yang terbaru ya terkait dengan ini ya. Itu mohon betul-betul apa ya, peneliti penulis sudah tahu betul ya. Yang terakhir dari Pak Nasib
itu instrumennya sudah ada, ini sudah bagus ya. Ya, tapi ada tapinya, instrumennya jangan bersifat negatif ya. Contoh sederhana gini, mahasiswa rajin belajar itu bagus daripada instrumen yang gini, mahasiswa tidak malas belajarnya. Nah, itu kurang tepat ya. Memang positif, tapi penggunaan katanya masih kata-kata apa? Tidak atau bukan atau apa ya. Itu yang saya temukan, ada beberapa yang pernyataan-pernyataan dari instrumen seperti itu ya. Saya kira itu dari saya selaku pengelola program studi. Sekali lagi selamat kepada Mbak Fariha sudah sampai di seminar proposal ya. Berikutnya saya serahkan sepenuhnya kepada host ya. Jangan lupa nanti di akhir pembimbing yang akan menutup kegiatan ini ya. Ya, baik Prof. Terima Ya, kasih banyak. pagi, saya tutup ya. Masih izin karena ada kegiatan ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih live ya? Ya, terima kasih atas komentar dan masukannya Bapak Nasik selaku Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi S2 dan S3. Oke, sekarang bisa dilanjut acara yang kedua, yaitu pemaparan proposal tesis dari saudara atau teman kita Fariha Nuraini. Untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih moderator Kak Anissa sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya langsung izin share screen ya kepada teman-teman. Sudah bisa terlihat ya moderator? Kurang besar, dibesarkan lagi. Oke, sebentar. Stay nice, oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji Bapak Prof. Dr. Wahyudi ME dan Ibu Dr. Hajah Farida Rahmawati SEME beserta juga Kepala Program Studi S2 dan S3 Pasca Sarjana Pendidikan Ekonomi UM Bapak Prof. Dr. Nasi SEMP MPD yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan seminar proposal tesis saya di hari ini, juga rekan-rekan mahasiswa semuanya yang sudah bersedia meluangkan waktu. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Izinkan saya menyampaikan proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Materialistic Orientation, Perceived Behavioral Control, dan Environmental Concern terhadap Sustainable Consumption Behavior melalui intensi konsumsi berkelanjutan pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang. Terdapat 3 bab yang akan saya sampaikan pada seminar proposal tesis hari ini, yakni pada bab 1 terkait dengan latar belakang, tujuan, hipotesis, dan juga definisi operasional, yang nantinya juga akan ada grafik data limbah sampah Indonesia, begitu. Lalu pada bab 2 terkait dengan kajian teori, penelitian terdahulu, lalu juga hubungan antar variabel, serta nanti akan ada penjelasan terkait dengan kerangka berpikir yang menjadi rangkuman dari bab 2 ini sendiri. Lalu yang pada bab 3 terkait dengan metodologi penelitian, instrumen penelitian, populasi dan juga sampel, serta untuk teknik analisis datanya nanti seperti apa yang juga dijelaskan di dalam bagian rancangan penelitian atau conceptual research framework. Nah, terkait yang pertama yaitu latar belakang. Nah, tetapi sebelum itu mungkin sebagai memperkuat kenapa peneliti ataupun saya di sini mengambil permasalahan terkait dengan sustainable consumption behavior, maka kita melihat terlebih dahulu video cuplikan film terkait dengan minimalism yang berdurasi kurang lebih 1 menit saja. Stuff. The accumulation of stuff. Stuff is contributing to our discontent in so many different ways. We never really stop to question what is essential, what is necessary, how much of this stuff is actually adding any value to my life. We have the opportunity to have so much. Anything that you can think of, you can get on your doorstep now within 24 hours. That's almost like magic. What if you removed one material possession from your life each day for a month? What would happen? I think we should all be allowed to say, you know, I thought this is the life I wanted, but it's not. And so I'm going to start over again. Our memories are not in our things.
Our memories are inside us. Both of us grew up poor. Front door here. We really never had enough. I tried to fill that void the same way many people do. Chasing the American dream, it cost me so much more than money. I might have been living the American dream, but it wasn't my dream. Minimalism changed my life. It's given me the opportunity to be that person that I used to just talk about being. This deep knowing that all I was searching for, I already had. Friends and family have acknowledged a profound change in me. The reason the message of minimalism is so powerful is because we're binging on all the wrong things and dying of hunger for the things that really matter. Stuff. Berdasarkan video ataupun cuplikan film terkait dengan minimalisme yang sudah kalian tonton pada video sebelumnya, juga menjadi bahan pertimbangan peneliti di sini untuk mengambil latar belakang terkait dengan sustainable consumption behavior. Dikarenakan perilaku konsumsi tidak terlepas dari yang namanya keputusan pengambilan individu dalam hal konsumsi. Dengan melihat dinamika global yang terjadi saat ini, mulai dari perubahan iklim, kerusakan lingkungan, maka perilaku konsumsi dapat diarahkan menjadi berkonsep bijaksana atau disebut dengan perilaku konsumsi berkelanjutan. Nah, perilaku konsumsi berkelanjutan ini sendiri juga ada keterkaitannya dengan video minimalisme yang kita tonton sebelumnya tadi. Tetapi banyak individu merasa bahwa kebahagiaan dalam mengkonsumsi didapat ketika mereka dapat mengkonsumsi sejumlah barang yang sangat banyak ataupun tidak melihat dari sisi nilai kualitatif barang tersebut. Hal ini justru menimbulkan berbagai macam problematika, termasuk polusi, limbah, dan juga terkait dengan penggunaan sumber daya alam yang tidak efisien. Sebagaimana yang kita lihat pada data di latar belakang di sini, menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara penghasil sampah makanan rumah tangga terbesar se-Asia Tenggara dengan total 14 juta ton sampah per tahunnya. Dan hal ini sebetulnya memiliki kontradiksi dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala ASG Indonesia, bahwa Gen Z ataupun generasi muda yang mendominasi Indonesia saat ini memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dan hal yang serupa juga diungkap di dalam studi yang dilakukan oleh EY Future Consumer Index pada tahun 2023, bahwa 72% konsumen Indonesia memiliki tendensi dan bukan aktualisasi terkait dengan sustainable consumption behavior, dan 48% diantaranya merupakan individu yang berasal dari Gen Z dan juga generasi milenial. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh AN pada tahun 2019 mengungkap bahwa konsumsi yang bijak, kepedulian terhadap lingkungan memiliki pengaruh terhadap aktualisasi sustainable consumption behavior. Di sisi lain, penelitian yang juga dilakukan oleh Maduku pada tahun 2023 mengungkap bahwa environmental concern memiliki prediktor terkuat dalam pembentukan sustainable consumption behavior. Nah, tetapi juga ada faktor negatif yang akan mempengaruhi pembentukan sustainable consumption behavior, yaitu orientasi materialistis atau yang disebut dengan materialistic orientation. Lalu di dalam penelitian ini sendiri juga memiliki teori utama, yakni Theory of Action Tendency by Crutchfield and Balaky pada tahun 1962, yang akan memperkuat bagaimana pengaruh intensi dalam pembentukan aktualisasi perilaku. Dan dalam hal ini perilakunya adalah sustainable consumption behavior. Lalu juga ada Theory of Planet Behavior by Adjazen pada tahun 1991 yang akan memperkuat bagaimana hubungan perceived behavioral kontrol atau kontrol perilaku yang dirasakan individu terhadap pembentukan sustainable consumption behavior. Sehingga fokus daripada penelitian ini adalah bagaimana mengarahkan Gen Z untuk melakukan materialistic orientation yang berwawasan lingkungan, perceived behavioral control yang positif, dan environmental concern dalam pembentukan sustainable consumption behavior melalui peningkatan intensi konsumsi berkelanjutan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan penelitiannya sendiri ada 10 dan tersaji di dalam slide berikut ini.
Lalu yang berikutnya adalah hipotesis penelitian dari permasalahan dan juga tujuan penelitian sebelumnya, maka disusun 10 hipotesis penelitian. Yang pertama adalah materialistic orientation berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sustainable consumption behavior. Yang kedua, perceived behavioral control berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainable consumption behavior. Yang ketiga, environmental concern berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainable consumption behavior. Hipotesis keempat, materialistic orientation memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap intensi konsumsi berkelanjutan. Lalu yang hipotesis kelima, perceived behavioral control berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi konsumsi berkelanjutan. Hipotesis keenam, environmental concern berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi konsumsi berkelanjutan. Hipotesis ketujuh, intensi konsumsi berkelanjutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainable consumption behavior. Lalu yang hipotesis ke-8, materialistic orientation berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sustainable consumption behavior melalui intensi perilaku konsumsi berkelanjutan. Yang ke-9, perceived behavioral control berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainable consumption behavior melalui intensi konsumsi berkelanjutan. Dan hipotesis yang ke-10 adalah environmental concern berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainable consumption behavior melalui intensi konsumsi berkelanjutan. Nah, untuk ruang lingkup penelitian dan juga keterbatasan penelitian, di mana subjek penelitian ini adalah mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi UM dengan 3 angkatan, yakni angkatan 2021, 2022, dan angkatan 2023, serta untuk objek penelitian sendiri adalah sustainable consumption behavior dengan variabel laten, yakni materialistic orientation, perceived behavioral control, environmental concern, dan intensi konsumsi berkelanjutan. Untuk keterbatasan penelitian sendiri yang pertama, objek penelitian hanya terbatas pada sustainable consumption behavior. Lalu yang kedua, variabel yang diteliti hanya terbatas pada 5 variabel, yakni terkait dengan materialistic orientation, PBC atau perceived behavioral control, environmental concern, intensi konsumsi berkelanjutan, dan sustainable consumption behavior. Untuk yang ketiga, populasi dan juga hasil penelitian hanya terbatas pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi UM angkatan 2021 hingga 2023 dan tidak dapat digeneralisasikan pada angkatan ataupun universitas yang lainnya. Lalu yang berikutnya untuk definisi operasional, yang pertama terkait dengan materialistic orientation. Materialistic orientation diartikan sebagai etika konsumsi. Dalam hal ini, maka materialistic orientation merupakan bentuk daripada konsumsi individu yang akan melekat pada harta benda duniawi atau melakukan konsumsi pada produk baik barang ataupun jasa yang memberikan nilai status dari individu tersebut ketika mengkonsumsinya. Untuk indikator pengukur materialistic orientation berdasarkan hasil modifikasi oleh temuan penelitian Lindblom di tahun 2018 dan juga Al-Zubaydi 2021, Dimitrova 2022, ada 5, mulai dari envy, possessiveness, acquisition are pursuit of happiness, acquisition as the pursuit of success, dan centrality of acquisition in life. Lalu yang kedua adalah perceived behavioral control ataupun PBC. Di sini merupakan bentuk daripada persepsi individu terkait kemampuannya, baik itu mudah ataupun sulitnya untuk melakukan tindakan perilaku. Dan dalam hal ini adalah sustainable consumption behavior. Indikator pengukur PBC sendiri berdasarkan temuan penelitian Yeager pada tahun 2012, Al-Swidi pada tahun 2014, Paul pada tahun 2016, Ayar 2021, dan Min pada tahun 2024 dimodifikasi menjadi 3 indikator saja, yakni kapasitas yang dirasakan, ukuran niat, dan juga otonomi yang dirasakan. Lalu yang ketiga terkait dengan environmental concern adalah bentuk daripada kesadaran positif individu untuk menyadari bahwa segala bentuk perilaku, baik itu konsumsi ataupun produksi, akan berdampak pada lingkungan. Dan untuk mengukur environmental concern berdasarkan temuan penelitian Dickman pada tahun 2020, Kras 2020, Sari pada tahun 2021, dan Min pada tahun 2024, maka terdapat 3 indikator pembentuk, yakni kepedulian biosferik, kekhawatiran tentang masa depan lingkungan, dan yang ketiga adalah kekhawatiran dan klaim ancaman kemajuan peradaban terhadap lingkungan. Lalu yang keempat adalah intensi konsumsi berkelanjutan, merupakan bentuk niat, hasrat, ataupun keinginan individu untuk melakukan konsumsi berkelanjutan. Sedangkan indikator yang mengukur intensi konsumsi berkelanjutan berdasarkan temuan Paul 2016 dan Sari pada tahun 2021 ada 2 hal, yakni perencanaan dan kesediaan untuk membeli produk ramah lingkungan, dan yang kedua adalah pertimbangan beralih pada
pada produk ramah lingkungan dalam waktu dekat. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah sustainable consumption behavior, di mana bentuk aktualisasi ataupun tindakan nyata individu dalam melakukan konsumsi yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial dan juga bagaimana keberlanjutannya terhadap generasi masa depan, sehingga berdasarkan temuan Quokap pada tahun 2018 dan Dimitrova pada tahun 2022, indikator yang mengukur SCB atau Sustainable Consumption Behavior adalah quality of life, care for the environmental well-being, dan care for the future generations. Lalu yang berikutnya terkait dengan bab 2 adalah kajian teori, penelitian terdahulu, dan juga hubungan antar variabel. Di dalam penelitian ini terdapat 4 teori utama yang membentuk permasalahan atau topik permasalahan penelitian. Yang pertama adalah the Malthusian Theory of Population, di mana dikembangkan oleh Thomas Malthus di dalam karya tulis berjudul An Essay on the Principle of Population pada tahun 1798 hingga 1803. Dalam teori yang terkenal yakni Malthusian catastrophe, di mana populasi yang tidak terkendali akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan juga pada kelangkaan sumber daya. Hal ini menjadi konsepsi awal dalam pengembangan konsep Sustainable Development atau SDGs yang juga dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Meadows, Renders, dan Behrens pada tahun 1972 di dalam bukunya The Limits to Growth, dan juga Jorgen Renders di dalam bukunya yang kedua terkait dengan Theory of Ecological Materialism di tahun 2009. Lalu yang berikutnya adalah paradigma ekosentris dan paradigma teknosentris. Dengan kita melihat adanya problematika isu-isu lingkungan, maka menciptakan bagaimana paradigma-paradigma untuk mengatasi permasalahan ataupun problematika isu-isu lingkungan ini. Jadi ada 2, mulai dari paradigma ekosentris, di mana paradigma ekosentris ini juga ditemukan di dalam tulisan tokoh Henry David Thoreau pada tahun 1854 dalam memoir berjudul Walden, dan di mana di dalam bukunya tersebut menyebutkan bahwa manusia menyatu dengan alam dan manusialah yang harus menjaga keseimbangan alam. Maka di sini diperlukan adanya perubahan perilaku dari manusia tersebut untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Sedangkan pada paradigma teknosentris yang juga menjadi mazhab dari banyak negara termasuk di Indonesia untuk mengatasi permasalahan isu-isu lingkungan adalah yang dikembangkan di dalam filsuf Francis Bacon dan juga René Descartes pada abad ke-17 dan ke-18 ketika revolusi ilmiah terjadi, dan di abad ke-19 ketika revolusi industri terjadi, di mana beliau mengungkap bahwa alam dapat dimanipulasi oleh kemajuan teknologi dan juga pengetahuan. Nah, akan tetapi berdasarkan kritikan yang dilakukan oleh tokoh E.F. Schumacher pada tahun 1973 di dalam bukunya Small is Beautiful mengungkap bahwa paradigma teknosentris harus diiringi dengan pengembangan EBT atau energi baru terbarukan. Lalu yang ketiga terkait dengan teori pendekatan pendapatan by Mankiw, di mana karena peneliti di sini mengambil stratified random sampling, maka untuk mengetahui tentang pengelompokan khususnya pada aspek sosial ekonomi, maka dibutuhkan teori pendekatan pendapatan, di mana pada teori Mankiw sendiri Y sama dengan R plus W plus I plus P, dan memiliki kesesuaian dengan mahasiswa pada kasus terkait dengan uang saku dan juga untuk biaya properti sewa indekos setiap bulan ataupun per tahun dan per semesternya. Dikarenakan adanya kekhawatiran akan menyinggung pribadi atau personal daripada mahasiswa tersebut, maka yang ditanyakan hanya pada berapa uang yang dikeluarkan untuk biaya indekos setiap bulan ataupun setiap tahun dan setiap semesternya. Lalu yang berikutnya adalah Grand Theory, The Action Tendency by Craig, Crutchfield, and Balahi pada tahun 1962 di dalam bukunya Individual in Society, di mana hal ini akan memperkuat terkait dengan pengaruh intensi dalam pembentukan aktualisasi perilaku. Apabila individu tersebut mendukung secara positif terkait dengan suatu hal ataupun suatu objek, maka individu tersebut akan mengejar, melakukan, dan juga menerima bagaimana perilaku tersebut terjadi. Sedangkan individu dengan sikap yang negatif akan terjadi yang namanya neglect of action tendency. Lalu untuk kajian teori utamanya terkait dengan sustainable consumption behavior, di mana sustainable consumption behavior pertama kali digagas di dalam pertemuan Rio de Janeiro pada tahun 1992, dan didefinisikan sebagai dengan konsumsi bijaksana berada pada tujuan SDGs ke-12 yang juga akan mempertimbangkan konsumsi dengan keberlanjutan generasi masa depan. Lalu yang berikutnya adalah materialistic orientation, di mana materialistic orientation merupakan bentuk etika konsumsi, di mana individu akan melekat dengan harta benda duniawi
ataupun melakukan konsumsi yang bisa membawa nilai status saat dia membeli ataupun mengkonsumsi produk barang ataupun jasa. Materialistic orientation memiliki keterkaitan dengan teori ecological materialism yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni oleh Jorgen Randers pada tahun 2009, di mana beliau meyakini bahwa hingga tahun 2052 maka individu sebagai konsumen memiliki tendensi untuk melakukan konsumsi yang mempertimbangkan dimensi etis, salah satunya dengan melakukan ecological materialism. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, di dalam materialistic orientation ini juga ada oposisi atau kontradiksinya, ya ini adalah minimalistik yang sudah ada di dalam video sebelumnya. Lalu yang berikutnya terkait dengan perceived behavioral control, ini juga dikembangkan teorinya oleh Ajezen pada tahun 1991 dan juga Bandura pada tahun 1997, di mana mengungkap PBC memiliki 4 sumber utama, yakni persuasi, lalu juga pengalaman pribadi, pengalaman terwakilan, dan juga kondisi fisiologis. Dan berikut ini merupakan bentuk strukturisasi Theory of Planet Behavior. Lalu yang berikutnya adalah environmental concern, merupakan bentuk kesadaran positif dalam hal mendukung keseimbangan alam, dan ini juga ada keterkaitannya dengan teori yang diungkap oleh Issue Attention Cycle by Anthony Downs pada tahun 1972, dan beliau meyakini bahwa masyarakat global saat ini berada pada tahapan fase ketiga, di mana mereka mulai menyadari bahwa segala bentuk perilakunya itu akan berdampak pada alam. Lalu yang berikutnya adalah intensi konsumsi berkelanjutan. Ini merupakan bentuk daripada hasrat, niat, ataupun keinginan kesediaan masyarakat untuk melakukan tindakan konsumsi berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ko dan John pada tahun 2024 mengungkap bahwa generasi Z, khususnya pada studi kasus masyarakat di Korea, mereka memiliki intensi konsumsi berkelanjutan yang tinggi, khususnya dalam pembelian kopi. Dan teori terkait dengan intensi konsumsi berkelanjutan memiliki korelasi dengan pengembangan yang dilakukan oleh Solitaire pada tahun 2023 dalam artikel Forbes berjudul The Sustainability Value Action Gap. Lalu yang berikutnya terkait dengan penelitian terdahulu, jadi berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap peneliti relevan dengan permasalahan topik penelitian. Lalu yang selanjutnya terkait dengan hubungan variabel. Yang pertama, pengaruh materialistic orientation terhadap sustainable consumption behavior, di mana materialistic orientation memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembentukan sustainable consumption behavior. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Gen Z memiliki orientasi materialistis yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, akan tetapi Gen Z sendiri pun juga dapat diarahkan dalam bentuk ecological materialism. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada produk gadget yang tidak hanya membawa nilai status, tetapi juga memberikan kontribusi Gen Z untuk melakukan go green, salah satunya pada produk Apple yang memang mereka memiliki konsep berbahan daur ulang. Lalu yang berikutnya menggunakan barang-barang thrift shop ataupun barang-barang bekas. Lalu yang ketiga adalah menggunakan skincare ataupun body care yang cruelty free atau tidak melibatkan eksperimen hewani, ataupun juga bagi teman-teman ataupun Gen Z ini yang ingin menyalurkan wadah skincare ataupun body care-nya bisa ke bank kosmetik sebagai bentuk daripada sustainable consumption behavior. Lalu yang kedua adalah pengaruh PBC atau perceived behavioral control terhadap sustainable consumption behavior, di mana PBC memiliki pengaruh positif dalam pembentukan sustainable consumption behavior. Nah, bagi individu sendiri yang memang memiliki sumber PBC, yakni pada hal persuasi khususnya di lingkungan keluarga, memilah sampah organik ataupun anorganik, maka mahasiswa tersebut ketika dia ada di indekos ataupun dimanapun, mereka akan terbiasa untuk memilah sampah, baik ini yang organik ataupun yang anorganik. Lalu yang ketiga adalah pengaruh environmental concern terhadap sustainable consumption behavior, di mana environmental concern memiliki pengaruh yang positif terhadap pembentukan sustainable consumption behavior, dan Gen Z secara sederhana dapat meningkat kesadaran lingkungan untuk menuju sustainable consumption behavior seperti mengubah parfumnya yang dari spray menjadi splash ataupun tidak menyisakan makanan ataupun minuman. Lalu yang berikutnya adalah pengaruh materialistic orientation terhadap intensi konsumsi berkelanjutan, di mana materialistic orientation memiliki pengaruh yang negatif atau menghambat pembentukan tendensi intensi konsumsi berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, sebetulnya orientasi materialistik Gen Z secara tidak langsung atau secara tidak mereka sadari itu dapat ada kaitannya dengan intensi konsumsi berkelanjutan. Sebagai contoh, Gen Z ataupun mahasiswa yang
terbiasa untuk nongkrong di kafe seperti di Tomorrow Cafe ataupun di Fore Cafe, mereka sudah secara tidak langsung berkontribusi di dalam Go Green karena seperti di Tomorrow Cafe mereka tidak menyediakan plastik untuk kemasan dibawa pulang ataupun yang sebagainya. Lalu juga misalnya ke Superindo, Alfamaret ataupun di Indomaret mereka menggunakan tote bag ataupun plastik yang mudah hancur ataupun mudah didaur ulang. Lalu yang berikutnya pengaruh perceived behavioral control terhadap intensi konsumsi berkelanjutan, di mana PBC memiliki pengaruh positif sebagai prediktor penguat untuk pembentukan intensi konsumsi berkelanjutan. Nah, sebagai contoh, misalnya mahasiswa yang juga terlibat di dalam gerakan aktivis lingkungan, seperti di UM sendiri ada gerakan Green Campus UM yang diikuti oleh Awardi, LPDB, dan BPI, itu secara tidak langsung akan membentuk intensi konsumsi berkelanjutan. Lalu yang berikutnya adalah pengaruh environmental concern terhadap intensi konsumsi berkelanjutan, di mana environmental concern memiliki pengaruh yang positif terhadap pembentukan intensi konsumsi berkelanjutan. Sebagai contoh lain adalah jika kita ketahui juga ada konten TikTok yang influencernya Pandawa Group, nah itu juga membentuk kesadaran mahasiswa ataupun Gen Z untuk melakukan intensi konsumsi berkelanjutan dalam hal pengelolaan limbah ataupun sampah. Lalu yang berikutnya adalah pengaruh intensi konsumsi berkelanjutan terhadap sustainable consumption behavior, di mana intensi akan membentuk secara positif sustainable consumption behavior dan menjadi prediktor terkuat dalam pembentukan sustainable consumption behavior. Lalu yang berikutnya, pengaruh materialistic orientation memediasi intensi konsumsi berkelanjutan terhadap sustainable consumption behavior, di mana materialistic orientation memiliki pengaruh mediasi yang negatif terhadap sustainable consumption behavior melalui intensi konsumsi berkelanjutan. Sebagai contoh, Gen Z yang gemar melakukan pembelian fast fashion dan juga fast beauty yang sekarang ini menjamur begitu ya, itu memiliki kecenderungan untuk mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan dibandingkan Gen Z yang tidak secara rutin melakukan pembelian produk fast fashion dan juga fast beauty. Lalu yang berikutnya pengaruh PBC memediasi pengaruh sustainable consumption behavior melalui intensi konsumsi berkelanjutan, di mana PBC memiliki pengaruh mediasi yang positif di dalam pembentukan sustainable consumption behavior melalui intensi konsumsi berkelanjutan. Maka untuk menguatkan terkait dengan PBC dibutuhkan adanya pengalaman pribadi, persuasi, ataupun pengalaman perwakilan melalui stimulus tentang konten-konten kampanye positif di ThreadX, Reels, Instagram, dan juga TikTok. Lalu yang terakhir, pengaruh environmental concern memediasi intensi konsumsi berkelanjutan terhadap sustainable consumption behavior yang memiliki pengaruh mediasi positif. Dan di dalam hal ini, sebagai contoh sederhana, mahasiswa sebelum berangkat ke kampus, dia akan mencabut charger HP-nya, ataupun mematikan saklar lampu, mematikan kipas angin, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya terkait dengan kerangka berpikir, maka berikut ini merupakan rangkuman dari keseluruhan teori tadi, dimulai dari adanya dinamika iklim global yang menciptakan paradigma lingkungan, baik paradigma teknosentris dan juga ekosentris, yang nantinya akan membentuk berbagai variabel ya, salah satunya adalah environmental concern, materialistic orientation, dan juga PBC yang berpengaruh terhadap pembentukan sustainable consumption behavior. Lalu yang berikutnya terkait dengan bab 3, untuk metode penelitian populasi dan sampel serta analisis data. Untuk rancangan penelitiannya, berikut ini merupakan bagan rancangan penelitian dengan rancangan penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh di antara variabel laten materialistic orientation, perceived behavioral control, environmental concern sebagai X3, lalu intensi perilaku konsumsi berkelanjutan sebagai Z atau mediating variable, dan sustainable consumption behavior atau variable dependent-nya. Lalu yang berikutnya untuk populasi dan sampel, populasi di dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi UM pada angkatan 2021 hingga 2023 yang berjumlah 439 dan berdasarkan teknik pengambilan sampel by Michael Isaac pada tahun 1985 dan juga tabel Isaac pada 1995 ditemukan 195 sampel. Untuk teknik samplingnya adalah stratified random sampling dengan mengelompokkan populasi ke dalam variabel tertentu seperti dari usia, jenis kelamin, dan juga status sosial ekonomi. Yang berikutnya untuk instrumen penelitian, berikut ini merupakan instrumen penelitiannya dengan total 48 item soal pernyataan dan masing-masing indikator memiliki 3
item pernyataan untuk menjaga keajegan dan juga menghindari error di dalam analisis nanti. Lalu yang berikutnya terkait dengan metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data sendiri melalui teknik komunikasi langsung dan tidak langsung, baik itu saya menyebar angketnya secara langsung kepada mahasiswa di dalam kelas ataupun offline ataupun secara daring melalui Gform. Lalu untuk jenis datanya adalah data ordinal yang diubah ke interval melalui metode method of successive interval, dan untuk metode pengumpulan data lainnya selain dari kuesioner adalah dokumentasi dengan bantuan PPID UM. Lalu yang berikutnya, analisis data menggunakan pengujian hipotesis structural equation model berbasis partial least square atau PLS. Lalu untuk pengukurannya mulai dari outer model untuk validitas konvergen dan juga uji reliabilitas untuk composite reliability dan juga Cronbach alpha. Lalu yang berikutnya adalah teknik analisis data lain merupakan analisis deskriptif presentase, di mana jika skala Likert yang ditemukan berada pada variabel laten 84% hingga 100%, maka dianggap sangat layak untuk dilakukan uji analisis lanjutan. Lalu yang berikutnya adalah analisis inner model. Berikut ini merupakan persamaan strukturalnya, dan untuk analisis inner model ini sendiri terbagi di dalam beberapa uji, mulai dari koefisien determinasi, uji F-square, chi-square, dan juga uji hipotesis berupa uji statistik uji T dan juga koefisien inner model. Dan berikut ini merupakan beberapa referensi yang digunakan di dalam penelitian. Sekian presentasi proposal tesis saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemaparan seminar yang sangat bagus sekali dari teman kita Fariha Nuraini. Oke, lanjut acara selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab dan juga dengan pembanding 1 dan pembanding 2 serta mahasiswa. Oke, silakan untuk pembanding 1 silakan memberikan pertanyaan atau bagaimana? Halo, ini langsung aja ya Mbak Anissa. Ya, silakan Mbak Linda. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Mbak Fariha telah menempuh seminar proposal pada pagi hari ini. Oke, kalau berdasarkan proposal yang saya terima dari proposal tesisnya Mbak Fariha, ini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah data dari internasional itu lebih mendominasi. Akan tetapi, itu juga harus bisa diimbangi dengan pengembangan data dari Indonesia itu sendiri. Karena kan ini topiknya itu dengan Gen Z ya, di Indonesia. Nah, dengan adanya data yang dari Indonesia itu sendiri, itu diharapkan dapat memperkuat argumen Mbak Fariha itu sendiri. Itu untuk yang pertama. Untuk selanjutnya, itu di beberapa bagian, di bab 1, itu saya lihat masih ada beberapa pengulangan kata, gitu ya. Misalnya, yang menjelaskan konsep konsumsi berkelanjutan dan dampaknya, itu masih terlihat seperti bertele-tele. Nah, itu mungkin bisa lebih difokuskan saja, gitu. Nah, terus di bagian kegunaan penelitian, itu yang kegunaan teoritis, itu kan ditulis ada untuk memperkuat, menolak, ataupun merevisi. Nah, hendaknya ditulis juga teorinya apa. Misalnya, untuk memperkuat, menolak, merevisi teori bla 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 gitu. Nah, kemudian semua teori yang digunakan Mbak Fariha tadi itu sebaiknya dijelaskan juga di latar belakang. Untuk selanjutnya, itu di latar belakang juga itu jika ada data yang harus dimasukkan, jika ada data gitu ya, harus dimasukkan rujukannya. Misalnya tadi di bagian yang 75% konsumen menyatakan terjadi peningkatan biaya hidup untuk pembelian produk ramah lingkungan yang lebih mahal. Kemudian dan Gen Z yang 98% memiliki gadget dan lain-lain. Nah, itu kan data harusnya dimasukkan rujukannya gitu. Kemudian di bab 2 itu di penelitian terdahulu yang relevan, itu kan tadi dibuat tabel. Nah, itu kalau dari saya itu mungkin bisa disintesakan gitu ya, dinarasikan. Kalau misalnya kan ada tabel itu mungkin bisa ditaruh di lampiran. Terus di kerangka berpikir itu setelah ada gambar itu mungkin bisa dijelaskan, dinarasikan gitu agar tidak terjadi perbedaan persepsi antar pembacanya.
Terus kan ini penelitiannya Mbak Fariha itu hanya terbatas pada S1 Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2021 sampai tahun 2023. Terus pertanyaan saya, apakah Mbak Fariha punya pertimbangan lagi gitu ya untuk memperluas penelitiannya ini di kalangan mahasiswa selain pendidikan ekonomi gitu ya? Mungkin untuk generalisasi hasilnya gitu. Itu pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, itu kan tadi Mbak Fariha sekilas menjelaskan menggunakan kuesioner yang sifatnya tertutup gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan alasannya. Terus di bab 3 juga itu kan belum muncul gitu bagaimana pilot testnya. Nah, itu mungkin nanti bisa ditambahkan pilot test untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumennya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Linda atas masukan dan sarannya dan juga pertanyaannya. Oke, bisa langsung dijawab, Fariha. Oke, guys, siap-siap. Terima kasih Saudari Linda sebagai pembanding satu atas saran dan juga pertanyaannya terkait juga kritik tadi. Membangun juga karena saya juga menyadari tidak ada yang sempurna di dalam proposal tesis saya begitu ya, perlu ditambahkan. Nah, terima kasih juga mengenai tadi izin mengkonfirmasi begitu ya untuk nomor 1 dan nomor 4 untuk saran yang tadi terkait dengan data internasional dan lokal. Sebenarnya juga saya sudah menyinggung gitu ya beberapa pernyataan data lokal seperti tadi ada Gen Z di Indonesia, lalu juga data sampah pendapat ISG Ketua ISG Indonesia pada halaman 2 dan 3. Dan kalau memang nanti itu menimbulkan miskonsepsi ataupun pembaca tidak mengerti dari mana asal-usul datanya, maka saya akan menambahkan pada bagian lampiran untuk daftar rujukan terkait dengan di mana saya mendapatkan hasil studi tersebut, seperti studi yang dilakukan oleh EY Future Consumer Index, Google Data, lalu juga Deloitte Global Survey, yang mungkin nanti juga akan saya tambahkan URL ataupun linknya gitu ya nanti di rujukan. Lalu yang berikutnya untuk pengulangan kalimat ya di bab 1 latar belakang, itu juga murni dari kesalahan saya, nanti saya akan terima dan juga diperbaiki lebih lanjut. Lalu berikutnya untuk saran terkait dengan penambahan kegunaan teoritis tadi untuk menolak, merevisi dan sebagainya juga akan saya tambahkan. Lalu untuk berikutnya terkait dengan kerangka berpikir lalu mengubah tabel yang menjadi narasi tadi juga akan saya tambahkan narasi singkat begitu ya, lalu saya ubah menjadi sintesa yang lebih mudah dimengerti. Lalu yang berikutnya untuk penambahan sampel penelitian, untuk hal ini berarti namanya nanti akan mengubah populasi data di dalam penelitian ini, maka juga membutuhkan diskusi lebih lanjut dengan promotor saya nantinya. Lalu di sisi lain sebetulnya untuk sampel ini sendiri saya juga mempertimbangkan teori yang sudah dijelaskan di dalam teorinya Hare di tahun 2012, di mana sampel penelitian minimal itu didasari dengan cara dengan mengalihkan total keseluruhan indikator yang ada di dalam penelitian dikali dengan 10%. Nah, itu yang menjadi dasar saya juga kenapa mengambil sampel yang jauh lebih sedikit begitu ya. Tetapi memang betul karena populasi yang besar dan juga sampel yang besar itu bagus untuk penelitian sampel LS, nanti akan saya pertimbangkan lebih lanjut. Lalu yang berikutnya untuk kuesioner tertutup, kenapa saya juga mengambil kuesioner tertutup? Ada beberapa alasan. Mulai dari yang pertama, karena yang saya cari di sini adalah persepsi individu. Aktualisasi terkait dengan perilaku sustainable consumption behavior-nya itu seperti apa. Lalu yang kedua, untuk kuesioner tertutup itu cenderung lebih efisien dari segi waktu dibandingkan kuesioner yang terbuka. Terkait juga dengan pembuatan ataupun pengisiannya itu lebih efisien begitu ya. Lalu yang ketiga, responden sendiri memiliki latar belakang yang beragam sehingga kalau dibuat kuesioner terbuka itu akan riskan begitu atau rentan akan timbul masalah ke depannya, maka dipilihlah kuesioner tertutup. Lalu yang kedelapan terkait dengan pilot test ini sendiri, terima kasih untuk sarannya, akan saya tambahkan juga karena pilot test sendiri kan secara tidak langsung kita menguji validitas dan juga reliabilitas datanya, tetapi dengan sampel di lain sampel utamanya begitu kan. Nanti akan saya lakukan misalnya pada sampel pilot test itu lebih kecil, mungkin 30 sampel ataupun 40 responden lain di luar responden utama. Lalu akan saya ujikan validitas, baik validitas isi, konstruk, dan juga uji reliabilitas itemnya seperti apa sebelum disebar kepada sampel utama. Lalu yang berikutnya tadi untuk saran-sarannya sudah ya kayaknya Mbak Linda ya, sudah semua terjawab kah?
Sudah semua dan cukup jelas. Oke, siap. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Linda atas sarannya. Mbak Farida juga memberikan jawaban yang sangat-sangat relevan ya. Oke, kita lanjut ke pembanding kedua. Silakan pembanding kedua, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak Eka. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Sebelumnya, selamat kepada Mbak Fariha telah melaksanakan seminar proposal pada pagi hari ini. Ada beberapa saran dan pertanyaan dari saya. Saran yang pertama ini masih terdapat beberapa kata yang salah pengejaan maupun tipe gitu ya, nanti mungkin bisa dicek kembali. Misalnya itu pada definisi operasional nomor 5, kata tindakan, generasi itu masih salah. Kemudian saran yang kedua ini hampir sama dengan saran yang diberikan oleh Prof. Nasik tadi mengenai konsistensi penggunaan bahasa pada variabel. Nah, saya baca keseluruhan proposal pada judul kan Sustainable Consumption Behavior itu kan bukan bahasa Inggris, tetapi pada latar belakang dan kajian teori itu menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk kedepannya Mbak Fariha agar pembaca ini mudah memahami apa yang Mbak Fariha sampaikan. Kemudian pertanyaan saya hampir sama dengan Mbak Linda mengenai latar belakang. Tadi kan Mbak Fariha mengambil subjek penelitian ini di S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang, begitu ya. Tetapi belum terlalu disinggung bagaimana data yang mendukung adanya urgensi mengenai perilaku konsumsi berkelanjutan di kalangan mahasiswa khususnya di UM gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah faktor sosial seperti tekanan teman sebaya atau norma sosial juga dapat mempengaruhi perilaku konsumsi berkelanjutan? Jika iya, apakah ini nanti dapat dimasukkan menjadi faktor dalam penelitian yang akan dilakukan Mbak Fariha? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada pertimbangan untuk memperluas penelitian ini ke mahasiswa dari fakultas atau universitas lainnya? Ini hampir sama dengan Mbak Linda tadi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana keterbatasan populasi yang hanya di Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan Mbak Fariha. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana peneliti menentukan indikator yang digunakan pada tiap variabel? Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa peneliti menggunakan teknik stratified random sampling yang mengelompokkan populasi ke dalam variabel tertentu seperti gender, status sosial ekonomi, dan usia? Itu saja pertanyaan dan saran dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Eka atas sarannya. Terus kemudian pertanyaannya tadi kalau saya hitung 5 pertanyaan ya Mbak Eka ya. Oke, langsung saja Fariha bisa memberikan jawaban. Oke, siap-siap. Terima kasih sebelumnya Mbak Eka untuk sarannya ya terkait dengan tipe-tipe juga salah pengejaan. Nanti akan saya lakukan proofread kembali gitu ya. Terlebih juga sebenarnya masih banyak banget, nggak hanya terkait dengan kata tindakan dan juga generasi. Terima kasih sebelumnya. Lalu untuk konsistensi penggunaan istilah, nah ini juga sebenarnya saya akan mempertimbangkan mungkin mengubah judul seperti saran dari Prof. Nasi tadi, diubah menjadi bahasa Indonesia semua. Mungkin kalau jadi bahasa Indonesia, maka judulnya akan menjadi pengaruh orientasi materialistis, kontrol perilaku yang dirasakan, dan kepedulian lingkungan terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan melalui intensi konsumsi berkelanjutan. Itu mungkin nanti akan menjadi judul secara bahasa Indonesianya seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan paparan latar belakang begitu kan, kenapa peneliti mengambil subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi UM? Apakah ada data ataupun paparan mengenai urgensi perilaku konsumsi berkelanjutan di mahasiswa ini? Nah, pada dasarnya terkait dengan data untuk basis data untuk mengetahui terkait dengan bagaimana perilaku konsumsi berkelanjutan di mahasiswa UM begitu kan, itu berarti membutuhkan temuan penelitian terdahulu. Jadi mungkin bukan dari basis data seperti BPS ataupun dari Kemendak seperti itu tidak ya, tapi mungkin dari temuan-temuan penelitian terdahulu seperti itu. Nah, tetapi dari yang saya temui di BPS mungkin ini juga akan memperkuat nantinya seperti dari data rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas makanan dan bukan makanan di Kota Malang, itu mungkin juga bisa menjadi pemerkuat basis data saya nanti di penelitian ini. Nanti akan saya tambahkan. Lalu yang kedua terkait dengan apakah faktor sosial seperti tekanan teman sebaya ataupun norma sosial itu juga mempengaruhi perilaku konsumsi berkelanjutan? Jawabannya
Kalau sebetulnya dari pencarian variabel saya sebelumnya, saya juga menambahkan terkait dengan subjective norms. Nah, subjective norms itu ada di teorinya Acheson di tahun 1991, dan itu artinya ada terkait dengan pengaruh lingkungan teman sebaya dan juga lingkungan keluarga. Itu ada di dalam subjective norms, tetapi tidak saya masukkan. Justru yang saya masukkan adalah yang PBC atau Perceived Behavioral Control terkait dengan kontrol perilaku yang dirasakan oleh individu. Apakah saya mampu, apakah saya bisa sulit ataupun mudahnya saya melakukan perilaku konsumsi berkelanjutan. Nah, itu yang lebih pas dibandingkan subjektif norms. Tetapi kalau untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya, ya pastinya ada gitu. Kalau dicari terkait dengan temuan penelitian terdahulu. Lalu yang ketiga, apakah ada pertimbangan untuk memperluas penelitian ini ke mahasiswa fakultas lain ataupun di universitas lain, atau bahkan mungkin diperluas lagi jadi remaja? Ada pertimbangan sebetulnya, tetapi dengan saya mempertimbangkan unsur pertama, saya dari program studi pendidikan ekonomi. Maka kalaupun nanti saya mencari sampel dan juga populasi lebih banyak lagi, ada tidak keterkaitannya dengan posisi saya sebagai mahasiswa di program studi ini, pendidikan ekonomi. Nah, tapi itu juga menjadi pertimbangan lanjutan yang akan didiskusikan lebih lanjut begitu ya, terkait dengan menambah populasi dan juga sampelnya seperti apa. Nanti pun kalau memang harus ditambah, mungkin saya juga akan menambah sampelnya pada mahasiswa S2 pendidikan ekonomi, karena mahasiswa S2 pendidikan ekonomi kan rata-rata sudah Gen Z gitu ya, bukan usia di generasi milenial, masih muda-muda gitu. Jadi mungkin bisa lah dimasukkan. Lalu yang keempat, bagaimana peneliti menentukan indikator yang digunakan pada tiap-tiap variabel. Untuk menentukan indikator di tiap-tiap variabel, pertama saya harus memodifikasi dulu. Ada juga saya mereduksi dulu mana yang sesuai, mana yang pas, dan mana yang tidak. Karena kalau dari temuan-temuan penelitian sebelumnya, mulai dari Dimitrova, Min, lalu Lindbaum, ada Kwok di tahun 2018, keseluruhan itu kan penelitiannya penelitian internasional ya, maksudnya dengan subjek penelitiannya itu bukan penelitian di dalam negeri. Nah, maka harus ada beberapa penyesuaian di indikator yang sesuai dengan kondisi di Indonesia, kondisi di subjek penelitian saya di mahasiswa pendidikan ekonomi itu seperti apa. Lalu yang kelima, mengapa peneliti menggunakan teknik stratified random sampling dalam mengelompokkan populasi ke dalam variabel tertentu, seperti mungkin dari sisi usia, jenis kelamin, dan juga status sosial ekonomi gitu kan. Nah, kalau dari sisi jenis kelamin dan juga usia kan itu pertanyaan umum ya. Biasanya kalau di dalam angket itu untuk mengetahui terkait dengan profil respondennya tuh berapa sih usianya, dia jenis kelaminnya apa. Nah, untuk status sosial ekonomi, kenapa saya ini juga mempertimbangkan UM gitu kan? Karena di UM sendiri tidak seperti di UB, yang mungkin rata-rata di UB itu atau di kampus-kampus lain lah seperti di UIN atau di Unmu sekalian. Nah, itu juga yang mereka rata-rata mungkin di dalam kelompok tinggi. Mungkin kalau di UM berbeda lagi seperti apa gitu. Jadi saya menggunakan stratified random sampling untuk teknik samplingnya. Seperti itu, Mbak Eka. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih jawaban dari Mbak Fariha. Sudah sangat bagus sekali. Untuk acara selanjutnya yaitu dari promotor 1 dan juga promotor 2, dimulai dari Bapak Wahyudi atau Ibu Farida terlebih dahulu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Yang kami hormati Prof. Wahyudi, mohon maaf kita sharing laptop ini karena kebetulan kita di waktu yang bersamaan kita ada rapat departemen. Jadi ini kita juga masih di ruang rapat di lab ya, di lab EKP. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat pada Mbak Fariha sudah sampai atau sudah mulai ya, sudah tangga awal untuk penyelesaian tesisnya ini ya. Oke. Yang ketiga juga tadi walaupun terlambat, saya juga menangkap ada beberapa pertanyaan, ada beberapa respon ya, baik itu saran ataupun pertanyaan dari pembanding begitu ya. Yang dari saya nanti Prof. Wahyudi yang banyak itu biasanya promotor. Memang kalau ke promotor itu ya hanya pelengkap. Yang pertama begini, pertama dari judul ya.
judul itu kalau saya, tapi nanti kita bisa diskusikan internal dengan promotor. Kalau saya terlalu panjang gitu ya. Artinya kalau kita lihat ini orientasinya kan ke artikel. Kalau kita lihat di gaya selingkungnya jurnal itu biasanya dia justru tidak menginginkan semua variabel kita eksplisitkan. Jadi ada merangsang curious ya, merangsang untuk orang itu ingin tahu. Nah, biasanya apa yang ditonjolkan? Research gap-nya di judul itu muncul. Misalnya, sebenarnya saya mau meneliti tentang kemiskinan. Variabel-variabelnya adalah faktor-faktor yang mengaruhi kemiskinan, misalnya jumlah penduduk, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Tapi itu nggak saya eksplisitkan. Yang saya eksplisitkan dalam judul itu research gap. Misalnya gini, apakah misalnya, apakah migrasi penduduk mempengaruhi kemiskinan? Padahal di dalamnya, migrasi itu hanya satu variabel saja. Yakni jumlah penduduk yang bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, itu yang dimunculkan yang satu. Kenapa? Itu untuk memancing yang lain, karena riset gap-nya di situ. Jadi tolong dipertimbangkan. Satu itu, yang kedua juga setahu saya ada batas maksimal jumlah kata maupun frase yang dipakai dalam judul. Kalau nggak salah maksimal 15. Nah, coba itu nanti dipertimbangkan dan kita bisa diskusikan internal juga ya Mbak Fariha ya. Itu satu. Sifatnya saran. Kemudian yang kedua, saya melihat tadi di teori itu ada teori MenQ. Ya, teori pendapatan MenQ. Setahu saya, MenQ itu penulis buku gitu ya. Jadi mungkin penulisannya bukan teori pendapatan MenQ gitu. Kalau biasanya kalau teori-teori itu kan ya kayak yang dipasang di nomor 1 itu kan Malthus, Robert Malthus ya, itu teori memang gitu. Terus misalnya Keynes ya, kemudian Solo-Swan neoklasik itu kan ada teori Solo-Swan. Kemudian ada endogenous growth theory, itu ada Harold Domar yang bicara tentang pentingnya investasi dan sebagainya. Nah itu gitu. Karena kalau misalnya yang dipakai itu MenQ, nah itu MenQ itu biasanya ya itu memang dia penulis, afiliasinya dia sebagai penulis buku economics ya. Gitu. Jadi nanti dipertimbangkan. Toh kita juga nggak memakai seluruh pemikiran MenQ dalam satu buku itu. Kita hanya mencomot salah satu teori yang dituliskan oleh MenQ. Itu. Terus kemudian ini yang satu dua ini lebih ke saran gitu ya. Yang ketiga ini lebih ke pertanyaan. Pertanyaan saya, mengapa Mbak Fariha memfokuskan penelitian ini pada mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang? Oke, itu jadi satu dua bisa direspon sebagai saran. Yang ketiga ini mungkin langsung dijawab. Silakan Mbak. Baik Ibu, tadi juga pertanyaannya terkait dengan kenapa saya mengambil mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi itu juga sama dengan yang ditanyakan oleh Mbak Eka tadi. Maka jawaban saya terkait dengan kesesuaian saya sebagai mahasiswa program studi pendidikan ekonomi. Nah, tetapi di sisi lain juga saya menyadari terkait dengan beberapa variabel yang saya ambil, mulai dari perceived behavioral control dan juga terkait dengan materialistic orientation, itu mungkin akan ada kesinambungan dengan mereka yang berasal dari program studi pendidikan ekonomi. Bagaimana mereka yang memiliki latar belakang studi pendidikan ekonomi menerapkannya di dalam perilaku sustainable consumption behavior yang dipengaruhi oleh materialistic orientation. Lalu juga ada PBC yang memang dia rasakan selama menjadi mahasiswa pendidikan ekonomi. Seperti itu, Ibu. Oke, pertanyaannya, mahasiswa pendidikan ekonomi kan nggak hanya dimiliki UM aja, kenapa nggak UNESA, kenapa nggak UNES gitu misalnya. Namanya orang kan boleh-boleh saja bertanya. Iya, itu berarti nanti kan otomatis jadinya menambah populasi juga, Ibu. Selain dari sisi kondisi demografis yang berbeda daerah, berarti nanti otomatis populasinya adalah seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi se-Jawa Timur, mungkin begitu. Nanti akan diambil dari UNESA, dari UM, ataupun di UNED yang di Jember dan sebagainya. Mungkin itu akan memperluas sampel saya nantinya, begitu. Oke, bagus ya, terima kasih. Sedikit cerita mungkin relate dengan kasusnya Mbak ini. Kapan hari itu juga ada mahasiswa membahas tentang ketimpangan indeks Gini rasio ya, ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah gitu. Terus saya tanya kenapa kok Jawa Tengah begitu. Saya tahu dia orang Jawa Tengah, orang Sleman gitu ya. Nah itu
itu nggak boleh jawaban bahwa saya berasal dari sana. Apalagi data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif ya, data maksudnya data sekunder. Kan nggak peduli dia asli mana, itu kan tinggal akses. Kecuali kita kualitatif, mungkin ada relevansi antara pengambil data dengan subjek penelitian supaya lebih enak, mereka bisa memberikan keterangan lebih bagus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya saya suruh nyari kira-kira apa alasan argumentasi objektif bukan subjektif yang membenarkan bahwa penelitian ini difokuskan pada ketimpangan pendapatan di DIY. Akhirnya ketemu data bahwa DIY itu selama 3 tahun terakhir Gini rasionya tertinggi di semua provinsi di Indonesia. Nah, gitu. Padahal intinya itu ya dia karena dia orang Jogja, orang Sleman, dia pengen tahu gitu kenapa ketimpangan pendapatan di Sleman. Lah, jadi alasan-alasan yang sifatnya subjektif itu dikesampingkan gitu ya. Carilah pembenaran apa misalnya dari segi heterogenitas asal mahasiswa atau apalah kira-kira yang itu lebih objektif gitu ya. Oke, yang lain-lain sudah oke. Nanti Prof. Wahyudi yang akan banyak memberikan masukan ya. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih sekali lagi. Selamat Mbak Fariha. Terima kasih Bu. Tak boleh suwe ya, udah usah tanya. Sip. Apa langsung diserahkan ke saya, moderator? Baik, Bapak, bisa langsung ke Bapak. Silahkan waktu dan tempat. Saya bertanya ke mahasiswa yang lagi seminar tesis proposal. Apakah Mbak Fariha masih merindukan pertanyaan dari Pak Wahyudi? Monggo Prof, kalau mau ditanyakan, ada kritikan pun boleh. Soalnya saya juga sekalian revisi gitu ya. Akan saya diskusikan kembali ke promotor lain juga. Itu jawaban yang bagus. Artinya Anda terbuka, walaupun sudah diuplek-uplek setiap kali ketemu, dan melengkapi berbagai macam referensi yang menghasilkan teori, menghasilkan dukungan data gitu. Ada beberapa hal yang perlu saya tidak bertanya sebenarnya. Saya hanya membela atas pertanyaan dari teman-teman, termasuk dari pembimbing 2 ya. Jadi saya membantu. Anda sudah runtut ya, atau judul dulu dah. Saya sebenarnya memang sejak dulu agak risau dengan panjangnya judulmu. Memang, tapi nggak apa-apa, nanti ditunggu aja di saat seminar proposal. Nah, ternyata ada yang merespon terlalu panjang. Seperti contohnya misalnya, misalnya seperti ini, terhadap sustainable consumption behavior melalui intention consumption berkelanjutan. Ini kayaknya judul-judul yang berbau statistik, gitu. Menonjolkan statistik. Penelitian ini memang mencari hubungan pengaruh atas variabel X bebas terhadap variabel Y sebagai variabel terikat. Tapi ada variabel kontrol yang dianggap sebagai melalui tadi. Nah, itu sebenarnya kalau saya mengamati dari berbagai peneliti, terutama mahasiswa S1, S2. Kalau ada 2 ya. Pertama karena memang konsep masalahnya memang berangkatnya dari konsep masalah. Yang kedua, ada yang berangkat dari keinginan menerapkan satu analisis statistik tertentu. Nah, ekstrim 2 itu, kalau konsep masalah itu memang judulnya menjadi lebih jelas, runtut gitu ya. Tapi kalau ada keinginan saya menerapkan analisis tertentu ini, nah itu biasanya agak dipaksa-paksa.
biasanya lebih ekstrim lagi, ini sudah dilonggarkan ya. Dimediasi oleh, nah, kayak gitu. Itu adalah contoh judul yang ini untuk semuanya, bukan untuk Bu Fariha, Mbak Fariha sendiri, untuk teman-teman yang lain. Dimediasi oleh pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap Y melalui yang dimediasi oleh, nah, itu kan sejelas arah analisisnya statistik tertentu. Nah, kalau mau bebas netral ya mungkin tadi bisa diambil. Sebenarnya kalau ditanya judul yang panjang seperti ini, inti masalahnya apa sih sebenarnya? Jawabannya adalah di variabel terikat Y-nya. Nah, variabel terikatnya apa? Sustainable consumption behavior. Jadi perilaku konsumsi yang berkelanjutan. Jadi kalau ditanya penelitiannya Mbak Fariha itu tentang apa? Tentang perilaku konsumsi berkelanjutan untuk atau pada mahasiswa ekonomi UM. Intinya itu. Nah, perilaku konsumsi berkelanjutan itu terbentuk karena apa? Nah, itu baru kita menelusuri ke belakang. Ada variabel X1, X2, X3. Dan biasanya yang tadi yang bangga dengan analisis tertentu, yang bahkan penelitiannya itu tidak mau berangkat dari masalah, tetapi pokoknya saya ingin menggunakan analisis statistik tertentu. Itu biasanya ada muncul dimediasi oleh, nah, kayak gitu. Nah, ini nanti bisa ditoto lagi deh. Artinya kita tentang perilaku konsumsi berkelanjutan, lalu diringkas lah. Misalnya variabel-variabel, analisis variabel, karena ini analisis variabel penentu atau yang menentukan, yang mengaruhi perilaku konsumsi berkelanjutan. Yaitu ada X1, X2. Nah, nanti penjelasannya ada di dalam. Tapi nggak tahu apakah Mbak Fariha masih tetap berpanjang-panjang. Karena ini juga ada tumpang tindih ya. Ada istilah sustainable consumption behavior, tapi juga ada konsumsi berkelanjutan. Ini kan juga, kenapa kok satunya berbahasa asing? Nah, itu bisa diperbaiki nanti. Tidak harus dijawab sekarang, tapi kalau mau diargumentasi silakan. Itu judul. Saya setuju dengan penyederhanaan judul. Intinya itu ya. Lalu kalau nggak salah di analisis awal, mungkin teman-teman yang merespon itu tidak melihat proposal lengkap gitu ya. Di latar belakang itu sudah banyak diungkap ya. Termasuk posisi Indonesia itu berada di ranking pertama di Asia tentang apa? Perilaku tentang konsumsi. Yang diagram itu loh. Itu tentang sampah, Prof. Oh, sampah. Dihilangkan Prof. Nggak ada. Oh, di sini nggak ada ya, Iya. di PPT ada tapi di sini nggak dimasukkan. Tapi hanya berupa pernyataan gitu saja, Prof. Yang artinya nanti bisa menggiring kenapa kok fokus di mahasiswa FEB. Bisa ke arah ke sana nanti. Terus didukung penelitian terdahulu, misalnya dari Bu Inaya itu. Indonesia ranking pertama di Asia. Lalu nanti terus arahnya adalah hasil dari penelitian Bu Inaya itu juga dimasukkan sebagai kalau mahasiswa di UNES Semarang, Jawa Tengah sudah. Nah, ini di Jawa Timur, Malang, diwakili Malang misalnya. Terus juga
mungkin apakah terlalu berbeda antara Surabaya, Jember, Malang, sehingga kita diwakili Malang. Kalau alasannya misalnya, ya karena saya berada di Malang, ya itu alasan kualitatif nggak apa-apa. Penelitian Anda kan kuantitatif, lebih objektif dan rasionalnya itu tidak bukan ilmiah, tapi alasan ilmiah. Ya. Terus tadi ada pertanyaan, mengapa kok sampelnya kecil atau besar ya? Intinya kan gini, kalau populasinya besar itu kecenderungan sampelnya memang kecil. Tapi kalau populasinya kecil, sampelnya cenderung besar secara persentase. Nah itu menjadi alasan. Tapi ada dasarnya berapa yang diambil, itu kan sudah ada. Nggak usah risau di situ. Lalu tadi ada kata-kata salah, mungkin itu perlu dicermati lagi. Jadi alasan mengapa mahasiswa UM, FEB, UM, ini mungkin perlu dicari satu poin yang lebih pas secara ilmiah. Judul terlalu panjang, oke, nanti bisa kita teori MenQ. MenQ itu kan tentang makro yang membahas salah satu indikator makro pendapatan, pertumbuhan. Tapi bukan menyajikan satu teori tertentu ya. Apa teori? Kalau yang penting ini bahwa variabel terikat yang Anda teliti itu kan perilaku konsumsi berkelanjutan. Itu yang perlu dukungan teoritis. Teori apa? Teori perilaku. Terus konsumsi berkelanjutan. Nah, konsumsi itu sebagai aktivitas ekonomi selain produksi dan distribusi. Kalau perilaku konsumsi itu sudah tindakan nyata dalam berkonsumsi pada mahasiswa yang berciri sustainable. Tapi kalau itu masih kecenderungan perilaku itu disikap. Tapi ini kan sudah perilaku ya, sudah perilaku atau masih sikap kan? Sudah perilaku, Prof. Sudah perilaku kan. Dan itu buku-buku yang sudah kamu rujuk kan sudah ada, termasuk buku Kretsch and all itu sudah kamu rujuk perilaku. Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan bagus, mana yang memang masih perlu dipertimbangkan lalu diperbaiki, tapi yang sudah ada argumentasi yang kuat ya diterima saja, tapi jangan merubah argumentasi yang kuat. Selamat untuk Mbak Waria, dan Anda sudah sampai pada seminar proposal dan tinggal pelan-pelan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengumpulan data yang sifatnya memang sesuaikan waktu yang tersedia. Kalau Mbak Wariha ini angkatan 2023 ya? Iya, Prof. Berarti ada waktu penyelesaian berapa? 23, 24, 25. 26 ya? Nah, saya terikat dengan beasiswa, Prof. Jadi maksimal 2025. Jangan dulu, jangan cepat-cepat diselesaikan. Sayang beasiswanya. Disesuaikan beasiswanya. Sehingga kamu juga masih bisa beraktivitas berbagai kegiatan penelitian atau menyiapkan diri untuk ke jenjang yang lebih bermakna gitu. Karena Mbak Wariha punya potensi yang
bagus dan semoga bisa mendukung kesuksesan lebih lanjut dan juga teman-teman lain. Mungkin ini saja dari saya. Saya mohon maaf kepada Prof. Nasik karena tadi saya ikut rapat jurusan. Kalau Prof. Nasik tadi hadir ya? Hadir, Prof. Sudah memberikan saran juga tadi di awal. Ya. Saya minta maaf ke Profesor Nasik karena saya harus rapat di jurusan. Sebenarnya Prof. Nasik juga diundang di jurusan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ella ya. Bu Ella Welan. Moderator. Anissa, Pak. Oh, Anissa. Kok di Ya. sini? Iya, itu masih ada kesalahan itu, Pak. Zoom-nya. Oh, termasuk saya juga ini. Ini laptopnya Bu Fariha. Kok Bu Farida. Laptopnya Bu Farida karena laptop saya ini terkunci di dalam ruang jurnal. Ya, yang kuncinya di bawah Pak Magistio. Sehingga laptop saya ketinggalan. Sehingga saya ikut bergabung dengan Bu Farida. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Selamat untuk Fariha dan juga teman-teman yang hadir di forum seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Farida dan juga Bapak Wahyudi selaku promotor 1 dan juga promotor 2 atas pertanyaan dan saran-sarannya supaya bisa membangun semangat Fariha lagi untuk memperbaiki tesisnya seperti itu. Demikian rangkaian acara seminar proposal tesis hari ini karena waktunya sudah 80 menit ya. Kita sudah berjalan sekitar 80 menit. Jadi kegiatan ini akan saya akhiri. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan wawasan yang luas bagi kita semua. Ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, kepada para promotor serta seluruh hadirin yang telah mengikuti seminar dengan baik. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya Anissa selaku moderator pergi ke Mekah untuk haji. Dengarkan kultum karena butuh. Sebelum ini saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella mungkin bisa mendokumentasikan terlebih dahulu, Mbak Ella. Di screenshot Mbak Ella. Mbak Ella. Kak Ella. Bisa kayaknya bisa deh dia. Bisa kayaknya ya. Atau Kak Nisa mungkin mewakili aja, Kak Nis. Oke, aku aja nggak apa-apa ya, tak screenshot ya. Atau Mbak Ella. Maaf. Itu ada Mbak Ella. Oke, Mbak Ella bisa. Bu Farida. Mbak Nisa dibantu. Iya, Mau Mbak. dibantu, Mbak. Oke, sebentar. Ini sama Bu Farida. Bu Farida masih belum ada. Bu Farida. Ya. Bu Farida.